Hai semuanya, balik lagi sama aku, Riza Septiani Subroto, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan. Kemarin aku udah lakuin persiapan budgeting, tulis pemasukan, pengeluaran, dan juga tabungannya. Sekarang waktunya aku untuk budgeting beneran, yaitu masukin uang ke setiap posnya. Dan untuk hiasan stikernya aku tempel, nggak aku videoin karena aku takut video yang kemarin itu terlalu panjang, jadi aku skip aja. Lanjut, di sini Pak suami tuh udah gajian dan puji Tuhannya gajinya udah naik. Tapi untuk budgetingku Februari tidak ada perubahan untuk pemasukan, karena memang nanti uang gaji tambahannya aku masukin langsung ke cicilan rumah. Oke, untuk cerita KPR-nya aku skip dulu, lanjut nanti di akhir video. Di sini aku mau jelasin untuk setiap pos yang aku mau isi. Ada token listrik 300.000 seperti biasa, dan puji Tuhannya untuk bulan Februari masih ada diskon dari pemerintah. Lanjut untuk paket internet, ini khusus istri 50.000, cukup banget karena di rumah juga pakai wifi. Ada tagihan PDAM juga 50.000, puji Tuhan juga masih cukup. Lanjut ada LPG dan galon 100.000. Untuk beras aku nggak isi karena masih ada uang bulan kemarin. Lanjut untuk iuran gereja aku tambah 40.000, jadi nominalnya harusnya ada 80.000, jadi aku hitung dulu. Kenapa yang bulan ini belum aku setor? Karena memang belum ada konfirmasi lagi, jadi aku keep dulu uangnya dan aku tambah di bulan Februari. Lanjut untuk tabungan kesehatan aku isi 150.000 seperti biasa. Ini tuh untuk tabungan orang tua aku bersama kakak-kakak aku. Untuk belanja bulanan 500.000. Kadang masih banyak yang tanya untuk uang sayur harian, mingguan, ambil dari mana? Oke, aku jelasin ya. Untuk uang sayur aku masih dikasih Pak suami dari uang makannya atau uang lemburnya atau apapun itu yang dia pegang. Jajan aku pun juga dari Pak suami. Oke, lanjut ya. Di sini arisan aku isi 160. Masih sama setiap bulannya. Untuk 100 tabungan, untuk 30-nya PKKRT dan 30-nya juga PKKRW. Kita lanjut lagi, masih ada kayaknya ini pos yang terakhir yaitu wifi. Aku isi 320.000 karena tagihannya biasanya 319, 316 kayak gitulah. Dan ketika bayar wifi biasanya aku cari diskonan. Lumayan kan, nanti uang kembaliannya bisa dipakai untuk jajan atau ditabung. Ih, pikiranku jajan terus. Oke, untuk dompet disiplin di sini aku udah selesai. Kita lanjut aja untuk binder nabung yang aku punya. Di sini untuk tabungan pertama ada dana pensiun. Untuk setiap bulannya aku isi 200.000. Kalau di tahun kemarin untuk dana pensiunku puji Tuhan full, nggak ada yang aku skip. Semoga aja di tahun ini juga sama. Sekarang kita langsung isi aja 200.000, nanti tinggal kita coret untuk nominalnya. Dan di sini karena nominalnya itu acak, ada 20, 30, 40. Jadi aku nyocokin angka gitu. Misalnya kayak 20 dan 30 jadi kan 50. Nah, di sini aku coret yang nominalnya 20-nya 4, 30-nya 4. Jadi totalnya ada 200.000. Mungkin kalian lihatnya agak aneh ya, kenapa kok ada yang dilangkahin gitu. Karena memang aku nyari angka yang
bisa digabung aja. Takutnya nanti kalau 20.000-nya habis, nanti ketika aku isi bulan depan 200.000, nanti untuk angka 30-nya nggak kepake dong. Buat tabungan yang pertama udah selesai, kita lanjut lagi buat tabungan dana darurat. Untuk bulan ini nominalnya aku buat sama seperti kemarin, yaitu 100.000, tapi nggak tahu lagi ya bulan depan selanjutnya. Untuk dana darurat masih bisa aku skip atau masih bisa aku ganti nominalnya. Tapi kalau untuk dana pensiun aku berharapnya bisa stabil 200.000. Ya, sebenarnya dana darurat dan dana pensiun itu sama pentingnya. Cuman di sini aku memprioritaskan dana pensiun karena memang ini untuk masa depan aku dan Pak suami. Jadi, menurut aku itu yang lebih penting. Tapi buat kalian kalau misalnya mentingin dana darurat atau mentingin dana sekolah anak, itu terserah ya, sesuai kebutuhan dan sesuai prioritas setiap rumah tangga yang berbeda-beda aja. Lanjut, untuk dana pendidikan anak di sini aku isinya, oh ya, di sini salah. Di dalam catatan yang aku bikin kemarin harusnya 100.000, tapi aku isinya cuma 50.000. Akhirnya aku lihat catatan lagi dan aku tambahin lagi 50.000. Jadi untuk dana pendidikan anak, yaitu sekolah Eliona nanti di TK tahun depan, aku tambahin 50.000 jadi 100.000. Sebenarnya Eliona tuh punya tabungan sendiri di bank yang aku bikinin cukup lama, dan itu isinya juga lumayan, bisa dipakai dia untuk TK. Cuman dana pendidikan itu kan akan selalu naik, jadi itu untuk persiapan dia entah untuk SD, SMP, SMA. Kalau bisa sih tabungan itu bisa bertambah terus untuk dia sampai di kuliah, supaya aku juga nggak susah dan nggak berat, karena ya memang pendidikan itu mahal banget. Oke, lanjut. Di sini aku isi tabungan rumah 50.000. Ini untuk tambahan kenaikan cicilan rumah atau renovasi rumah. Pasti kalian juga tahu, nggak perlu aku jelasin, kalau rumah itu setiap tahun pasti ada aja, entah itu yang bocor, entah itu yang harus dibenerin, entah catnya yang ngelupas, dan itu selalu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini untuk tabungan emas, yaitu logam mulia, aku isi cuma 20.000. Dan aku juga mau jelasin, untuk uang emas atau logam mulia ini nggak selalu aku belikan emas batangan, karena mengingat harga logam mulia atau emas batangan yang mahal di zaman sekarang bisa sampai angka 1.500.000, dan di sini target aku cuma 1 juta. Jadi kayaknya aku bisa belikan emas perhiasan aja yang terjangkau, yang nominalnya cuma 1 jutaan. Jadi aku nggak perlu nambahin uang lagi. Oke, lanjut. Di sini aku isi self reward 20.000. Kalau kategori ini aku isi untuk diriku sendiri, entah itu untuk makeup atau untuk hal-hal kepentingan dan keperluanku aja. Karena di sini tabungan semua udah aku isi, self reward itu tabungan yang terakhir. Nanti kalian temenin aku buat update saving challenge dan sekalian bongkar kayaknya, karena udah mau habis. Tapi sebelum itu kita hitung dulu uang sisa gajinya, apa udah benar nominal dengan catatan yang kemarin aku udah tulis. Kalau di tulisan aku sih ada 240 ya. Di sini kita hitung dulu apa udah benar, dan ternyata puji Tuhan udah benar. Jadi catatan aku dan juga uang yang udah aku pindah-pindahin udah benar dan sesuai. Sekarang kita mau lanjut untuk update saving challenge. Karena di sini kan ada uang 10.000-nya nih, jadi aku bisa manfaatin untuk update saving challenge. Kayaknya cuman sisa 1 deh, cuman perlu 1 gitu maksudnya. Langsung aja kita isi biar cepat penuh dan nanti bisa kita bongkar bareng-bareng. Gak kerasa saving challenge aku udah selesai sekarang, dan mungkin nanti entah itu kapan
aku bisa bikin lagi saving challenge dengan model atau dengan cara yang berbeda. Kalian tunggu aja videonya ya. Sambil bongkar dan hitung uangnya, aku juga mau sekalian ceritain cerita yang tadi aku sempat skip ya. Sebenarnya gaji Pak suami itu udah naik dan puji Tuhan nominalnya besar menurut aku. Puji Tuhan banget sih, karena Tuhan cukupkan semua kebutuhan dan juga apapun itu. Bahkan cicilanku juga masih bisa terhandle dengan gajinya Pak suami. Oke, di sini aku cerita karena kenaikan KPR yang cukup besar, setiap bulannya harus nambah 1 juta dari KPR rumah. Itu menurutku nominal yang cukup lumayan besar sekali. Dan aku selalu berdoa untuk Tuhan cukupkan, untuk Tuhan jaga supaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Akhirnya kita cuman membayar sekitar 2 bulan, jadi mungkin Tuhan menyuruh kita untuk bersabar gitu ya. Pak suami kasih kabar kalau gajinya naik dan puji Tuhannya kenaikan gaji ini cukup untuk cicilan rumah yang aku nggak perlu harus nunggu tabungan atau dan lain-lain lah. Jadi aku bersyukur dan puji Tuhan banget, bener-bener puji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan semuanya. Ini nggak lebay tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku buat budgeting dan juga dengerin cerita atau curhat aku. Dan sekarang aku mau lanjut untuk hitung uangnya dulu. Semoga nominalnya benar 1 juta seperti sesuai catatan. Di sini aku hitung per 100.000, jadi harusnya ada 10 tumpuk. Terima kasih banyak yang udah nemenin dan nonton dan support dan apapun itu, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.